Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Nur Fitriani ingin mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul penerapan servis blueprint dalam perusahaan. Kelas MJ103, Prodi Manajemen, dosen pengapu Profesor Dr. Rusviati Surya Saputra, SEMS. Next. Latar belakang bagi pengusaha yang baru memulai bisnisnya, mungkin istilah-istilah service blueprint terasa asing. Namun bagi perusahaan-perusahaan besar ataupun multinasional, hal ini adalah sesuatu yang harus ada dalam proses operasionalnya. Misalnya McDonald dengan ribuan cabang terbesar di beberapa negara, pernahkah Anda merasakan pelayanan yang berbeda di cabang-cabang yang pernah Anda kunjungi? Atau Starbucks? Pernahkah Anda mendapati sebuah outlet Starbucks yang paling tidak ramah atau salah memproses orderan? Tidak kan? Kira-kira hal apa yang membuat kedua perusahaan tersebut bisa tetap konsisten memberikan pelayanan terbaiknya? Identifikasi masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan service blueprint pada suatu perusahaan? 2. Mengapa dalam suatu perusahaan terdapat service blueprint? 3. Bagaimana proses pembuatan service blueprint? 4. Bagaimana service blueprint dapat berjalan dengan baik? Pada tahun 1984, service blueprint pertama kali diperkenalkan oleh Gillian Shostak di Harvard Business Review. Service blueprint memetakan langkah-langkah dalam sebuah proses pelayanan secara visual sehingga lebih mudah untuk merancang sebuah proses baru atau untuk mendokumentasikan dan meningkatkan proses yang sudah ada. Pada dasarnya, service blueprint adalah sebuah diagram yang memvisualisasikan hubungan antar komponen pelayanan atau service yang berbeda seperti orang, alur proses, dokumen terkait, dan lain-lain. Service blueprint terkait erat dengan perjalanan seorang pelanggan yang goals yang ingin dicapai. Perjalanan Anda mungkin bervariasi, sehingga kita menyiapkan service blueprint untuk beberapa skenario customer journey. Misalnya ketika kita mempunyai bisnis restoran, kita perlu memisahkan service blueprint untuk pelanggan yang makan di tempat dan yang melakukan takeaway. Next. Berikut contoh perwujudan service blueprint pada beberapa perusahaan. Service blueprint pada perusahaan Starbucks. Physical evidence Starbucks exterior parking logo, outdoor furniture, executive plan. Menu, Starbucks drinks, bistro box, sandwich, salad, bakery, yogurt, and fruit, employee dress. Promotion product, Starbucks coffee, bags, gift card, Starbucks maps. Cashier, wet and appliance, pick-up station, food, indoor furniture, parking lot. Berikut contoh-contoh tabelnya. Next. Nah, ini service blueprint pada perusahaan McDonald's. McDonald's drive-thru service blueprint. Time 5 sampai 15 menit, 1 sampai 10 menit. Physical evidence, drive-thru direction, menu board, speaker box, confirmation screen on speaker box, payment window, collection window, large order load. Customer journey-nya enters drive-thru, browse menu, order via speaker box, process to payment, counter for payment, process to collection point to collect order, pulse over to check order. Next. Faktor yang mempengaruhi elemen service blueprint. 1. Evidence keterlibatan. 2. Customer action atau tindakan customer. Lanjut. 3. Front stage employee action, tindakan karyawan di lapangan atau terlihat. Backstage employee action, tindakan karyawan di balik layar atau tidak terlihat. 5. Support proses pendukung. Manfaat adanya service blueprint. 1. Menemukan kesalahan. 2. Alat pembanding. 3. Memberi peluang optimasi. 4. Alat pendeteksi kesalahan. 5. Penghubung lintas departemen. Next.
Ada buat sebuah grup diskusi dengan orang yang terlibat dalam penentuan sebuah proses pelayanan dan lakukan brainstorming bersama. 2. Definisikan proses di perusahaan. Mulailah dengan membuat sebuah daftar proses yang ada di perusahaan. Misalnya, proses menjual, proses produksi, proses menjawab komplain, dan lain-lain. 3. Buatlah sebuah skenario. Setelah tahu proses apa saja yang sebenarnya terjadi di perusahaan, buatlah sebuah skenario tentang bagaimana proses itu berlangsung. Buatlah skenario menjadi sebuah alur yang berurutan dari awal proses hingga selesai. Pada proses ini, Anda juga dapat melibatkan pelanggan Anda. Catatan, pelanggan itu tidak harus orang yang melakukan pembelian, tapi bisa jadi user dari proses tersebut. Misal, departemen produksi bisa saja menjadi customer departemen QC. 4. Kategori proses yang telah didefinisikan sesuai 5 elemen service blueprint: evidence, customer action, front stage action, backstage action, support process. Detailkan. Simpulan dan rekomendasi. Pada dasarnya service blueprint adalah sebuah diagram yang memvisualisasikan hubungan antar komponen pelayanan atau service yang berbeda seperti orang, alur proses, dokumen terkait, dan lainnya. Agar service blueprint ini dapat berjalan dengan baik, berikut beberapa hal yang bisa dilakukan dalam proses adopsi service. 1. Menunjukkan seorang PIC dari masing-masing departemen. PIC person in charge ini akan bertindak sebagai fasilitator saat proses pembuatan, implementator saat proses implementasi, dan orang yang akan mereview apakah service blueprint dijalankan. 2. Melakukan review berkala. Selalu lakukan review secara berkala. Review bisa dilakukan setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Review ini bukan hanya memastikan service blueprint berjalan, namun juga melakukan evaluasi tentang proses mana berubah atau bisa dioptimalkan secara perkembangan bisnis. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.